Halo teman-teman, selamat datang di channel Sejenak Suara. Di video ini saya akan membacakan ringkasan dari sebuah buku berjudul Seni Berpikir Positif yang ditulis oleh Bryan Nadab. Saya tetap menyarankan kalian membaca buku ini secara langsung karena pengalaman membaca secara langsung akan jauh lebih baik. Buku ini bisa kalian dapatkan di toko buku kesayangan kalian atau kalian bisa membeli secara online. Untuk link pembelian buku akan saya cantumkan pada kolom deskripsi. Tindakanmu didasari oleh pikiranmu. Jika kamu berpikir secara positif, kamu akan bertindak secara positif juga. Begitu pula apabila kamu berpikir negatif, maka kamu akan bertindak negatif. Kamu perlu menjalani segala hal dalam hidupmu secara positif. Hidupmu akan berjalan dengan baik jika kamu bertindak dan berpikir secara positif. Kamu adalah penentu dirimu sendiri. Dirimu akan tampak sebagaimana pikiran dan tindakanmu. Buku ini menjelaskan makna dari seni berpikir positif. Di dalamnya terdapat langkah-langkah yang perlu kamu lakukan supaya kamu menjalani kehidupanmu dengan baik, positif, dan sukses. Kamu dapat menerapkan pembahasan di dalam buku ini untuk banyak hal dalam kehidupanmu. Misalnya hubungan dengan pasangan, keluarga, pekerjaan, bisnis, pergaulan sosial, dan lain-lain. Bagian 1. Kenalilah dirimu. Mengapa kamu harus berpikir positif? Kamu perlu berpikir positif agar kamu mendapatkan hasil yang positif. Berpikir positif membuatmu fokus pada hal-hal yang positif. Jika kamu berpikir, kamu akan termotivasi untuk menemukan hal-hal yang positif di dalam hidupmu. Namun, kamu tidak perlu putus asa karena fokus perhatianmu jauh melampaui hal-hal yang negatif tersebut kepada hal-hal positif di balik yang non-positif. Sebelum mengetahui cara berpikir positif, kamu harus mengetahui jenis-jenis kepribadian manusia menurut Florence dalam buku Personality Plus ini. Pertama, tipe koleris. Dengan tipe koleris, kamu adalah orang yang berbakat sebagai seorang pemimpin. Kamu menyukai tantangan dan senang memerintah, penuh pertimbangan, cenderung berpikir negatif, pendiam yang kronis, hidup berdasarkan definisinya tentang hal-hal di sekitarmu, dan selalu menilai sesuatu menurut logika. Sekilas kepribadianmu terkesan buruk, tapi sebenarnya kamu sangat menghormati persahabatan, peduli dengan keadaan orang lain, berbakat dalam menyelesaikan masalah secara kreatif, bergerak dengan rencana dan terorientasi pada jadwal, serta bisa diandalkan untuk mengembang tanggung jawab. Kamu tidak suka dikritik, uniknya kamu justru sangat suka mengkritik orang lain. Bagimu, inti sebuah perdebatan adalah kemenangan, bukan kebenaran. Jadi, jika ada orang yang tidak setuju denganmu, ia harus menyampaikan opininya dan ia akan menghadapi dirimu yang bersikap netral. Kedua, tipe sanguin. Jika kamu bertipe sanguin, kamu adalah orang yang humoris, supel, easygoing, ekspresif, dan selalu ingin tahu. Dalam pergaulan, kamu tidak kesulitan dalam mencari teman karena pembawaanmu yang memang disukai banyak orang. Walaupun kamu cenderung menguasai pembicaraan dan sering membesar-besarkan. Kamu terlalu cepat merasa bosan, termasuk dalam hal pekerjaan. Kamu juga mudah kehilangan antusiasme, temperamental, egois, dan gampang lupa. Seseorang yang merupakan kombinasi koleris dan sanguin sangat berpotensi menjadi penguasa atau orang sukses. Titik kelemahan kepribadian sanguin adalah pujian. Hampir semua kegiatan yang kamu lakukan didasarkan oleh niat untuk mendapat pujian atau penghargaan dari orang di sekitarmu. Pujian tersebut dapat berupa pujian untuk karya, hasil kerja, atau apapun yang ada pada dirinya. Jika orang lain bisa memberikan penghargaan yang tulus kepadamu, walaupun dalam bentuk kecil seperti tertawa saat sedang bergurau atau sekedar menjadi pendengar yang baik, ia akan mampu mempengaruhimu. Ketiga, tipe melankolis. Dengan tipe ini kamu menjadi orang yang sering menyendiri dan mempunyai perasaan yang sangat peka. Berbakat menjadi musisi karena kepekaanmu yang kadang-kadang berlebihan terhadap apapun yang menyangkut perasaan. Kamu kurang cepat tanggap pada hal-hal berbau humor sehingga kamu kesulitan dalam pergaulan yang informal. Kamu juga selalu ragu-ragu dalam mengambil keputusan dan membutuhkan persetujuan orang lain sebelum bertindak. Kamu membutuhkan dukungan moral untuk hampir semua keputusan penting yang akan kamu ambil. Tidak sulit untuk mempengaruhimu karena yang kamu butuhkan hanyalah teman yang bisa terus ada di saat kamu sedang membutuhkan dukungan moral. Jika orang lain mendukungmu, kamu akan menuruti keinginannya. Keempat, tipe plekmatis. Kamu senang dan mudah bergaul, tapi kamu lebih sering diam dan berada sebagai pendengar. Kamu berwatak sabar,
cenderung menyembunyikan emosi dan bijaksana dalam pergaulan, sehingga kamu seringkali menjadi penengah yang baik. Pada dasarnya, ini adalah kepribadian dengan pembawaan yang bersifat dewasa. Namun, kamu cenderung kurang antusias terhadap perubahan dan kegiatan baru, sehingga kamu menjadi orang yang sangat membosankan. Kamu tidak cakap ketika diharuskan untuk memimpin, sehingga kamu lebih sering menghindari tanggung jawab. Konon, kesabaran dan kebijaksanaanmu disukai lawan jenis. Tapi, kamu tidak dibekali dengan bakat memimpin. Kamu tidak menyukai kepribadian orang lain yang sama pasifnya denganmu. Kamu lebih senang dipimpin daripada memimpin. Yang kamu butuhkan adalah orang yang lebih bisa mendominasi dirimu dengan kadar yang wajar. Orang lain tidak perlu membuang tenaga untuk mempengaruhimu karena kamu lebih senang mendengar nasihatnya. Bagian 2. Untuk apa berpikir positif? Pikiran merupakan landasan atau penggerak tubuh manusia dalam berperilaku dan bertutur kata. Tubuh merespon perintah dari otak sehingga pikiran memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Pernahkah kamu terpikir mengapa pada masa lalu pita film yang kamu gunakan untuk mencuci foto disebut dengan negatif film? Mungkin karena kamu hanya melihat gambar yang hitam dan kelam dalam pita negatif film tersebut. Sedangkan ketika kamu mencuci negatif film ke dalam bentuk foto yang sudah jadi, maka kamu akan melihat foto tersebut sebagai warna-warni yang indah dan bermakna. Ibarat negatif film, jika kamu berpikiran negatif, kamu hanya melihat kehidupan sebagai gambaran yang hitam dan kelam. Sedangkan jika kamu berpikiran positif, kamu akan memandang kehidupan ini sebagai warna-warni yang indah dan bermakna. Berpikir positif memang bukan berarti menganggap semua orang adalah baik tanpa waspada. Bukan pula berarti bahwa yang salah itu selalu baik, karena yang salah tetaplah salah. Hakikat berpikir positif adalah yang datang dari Tuhan selalu baik. Di balik kejadian buruk dan kesalahan sekalipun, pasti ada hikmah dari Tuhan yang selalu berarti baik. Berpikir positif mudah apabila dikatakan, tetapi tidak mudah untuk dilakukan. Apalagi ketika kamu dihadapkan dengan situasi yang kurang menguntungkan. Padahal manfaat dan keutamaan berpikir positif dalam setiap keadaan akan membuat keadaan sesulit apapun menjadi mudah. Anda harus senantiasa berusaha untuk berpikir positif dan mempelajari jalan ke arah berpikir positif. Hanya dirimu yang dapat mengubah keadaan itu. Apabila kamu masih belum mampu untuk berpikir positif, maka kamu harus berlatih untuk selalu berpikir positif. Hanya orang yang berpikiran positiflah yang jiwanya selalu bersyukur. Hanya orang yang berpikiran positiflah yang bahagia, bahkan dapat menularkan kebahagiaan pada orang lain di sekitarnya. Berpikir positif dapat berarti optimis. Optimis adalah perasaan yang berkaitan dengan keyakinan akan apa yang kamu kerjakan saat ini, bahwa kelak kamu akan memperoleh hasil yang baik. Sedangkan kebalikan dari optimis adalah pesimis, yaitu tidak meyakini apa yang kamu lakukan akan berbuat baik. Optimis melahirkan karakter percaya diri dan niat yang teguh. Oleh karena itu, berpikir positif akan membuatmu terbuka akan berbagai peluang untuk terus melangkah. Sedangkan pikiran negatif akan menutupmu dari berbagai peluang yang ada sehingga kamu menjauh dari keberhasilan. Berpikir positif juga merupakan sikap mental yang mengharapkan hasil yang baik serta menguntungkan. Pikiran positif menghadirkan kebahagiaan, sukacita, kesehatan, serta kesuksesan dalam setiap situasi dan tindakanmu. Apapun yang kamu pikirkan, apapun yang pikiran harapkan, pikiran positif akan mewujudkannya. Pandangan psikologis. Berpikir positif akan membawamu pada kesuksesan dan keberhasilan. Kamu akan mengetahui dengan tepat apa yang kamu inginkan. Kamu harus meraihnya dengan kepastian yang terarah dan bersikap pantang menyerah. Dalam hidupmu terdapat antusiasme dan semangat yang tetap bertahan pada setiap situasi sulit dan ragu-ragu. Dengan berpikir positif, kamu akan mencapai kebahagiaan dan kesuksesan dalam melakukan segala hal. Kamu tidak akan pernah menyerah dalam menghadapi segala rintangan yang ada. Dengan berpikir positif, semua yang sulit menjadi mudah. Dengan kata lain, berpikir positif membentuk karaktermu yang positif pula. Berpikir positif menimbulkan keinginan yang positif. Jika kamu selalu berpikir positif, kamu menemukan mana yang terbaik dan mana yang terburuk dalam hidupmu ini. Pikiran positif membuatmu tampil sebagai orang yang bermotivasi. Orang-orang akan suka berada di sekitarmu.
Berpikir positif juga memberi kemampuan bagimu untuk melihat kemungkinan positif dalam setiap situasi. Pikiran positif bertujuan untuk menghasilkan kinerja yang optimal dan hubungan yang harmonis di antara dirimu dan orang lain. Jiwa dan ragamu akan menjadi lebih sehat sebagaimana telah dibuktikan secara ilmiah oleh para ahli kesehatan di dunia. Hasil penelitian itu menyebutkan bahwa orang yang selalu berpikir positif, adrenalinnya cenderung menjadi antibodi sehingga ia tidak mudah terserang oleh penyakit. Orang yang berpikir positif cenderung lebih optimis, sedangkan orang yang berpikir negatif membentuk sikap pesimis. Penelitian yang dilakukan oleh Lin dan Peterson menemukan bahwa individu yang pesimis lebih sering mengalami sakit dan memiliki tingkat kesehatan yang lebih rendah secara keseluruhan. Pikiran dan perasaan positif memang sangat penting untuk menjaga tubuh tetap sehat. Sebagian besar gen yang sedang tidur dapat diaktifkan oleh kekuatan pikiran dan perasaan. Hasil penelitian juga menegaskan bahwa berpikir positif akan terkait dengan baiknya persepsi terhadap kesehatan fisik dan mental. Rasa percaya diri yang kamu miliki, didasari atau tidak, sangat dipengaruhi oleh positif atau negatifnya kamu dalam memandang kehidupan. Hal itu diperkuat oleh penelitian Lur bahwa berpikir positif berkaitan dengan hidup positif yang berorientasi pada keyakinan sehingga kamu mampu membentuk sikap percaya diri. Berpikir positif akan membentuk manusia menjadi tidak mudah putus asa dan lebih tegar dalam menghadapi permasalahan hidupnya. Pendapat serupa juga dinyatakan oleh Kiki Nurmayasari bahwa berpikir positif termanifestasi dalam harapan yang positif pada individu sehingga memiliki kemampuan untuk menghadapi tantangan dan hambatan dalam hidupnya. Orang dengan pikiran positif akan senantiasa memiliki rasa toleransi, empati, dan juga pemaaf terhadap sesama. Orang yang berpikir positif berusaha memandang suatu masalah dari nilai positif sehingga mencoba mencari solusi yang lebih baik dan tidak melimpahkan kesalahan kepada orang lain. Berpikir positif akan menjadikan individu lebih optimis menghadapi hidup dan memudahkan untuk beraktivitas dengan baik. Orang yang berpikir positif selalu memandang kejadian apapun pasti mengandung hikmah dan pelajaran di baliknya sehingga membuat hidupnya terasa lebih rileks. Pandangan medis. Profesor Thor Dweger, seorang ahli psikologi yang memimpin penelitian di Columbia, menemukan fakta yang mencengangkan. Ia menguji seberapa besar pengaruh pikiran bagi rasa sakit. Ia memberikan sugesti dan keyakinan kepada respondennya mengenai sebuah krim penghilang rasa sakit, yang sebenarnya krim tersebut tidak memiliki efek apapun. Dengan alat MRI yang mampu memindai perubahan pada pusat rasa sakit di dalam otak, dapat diketahui bahwa orang-orang yang diolesi krim penghilang rasa sakit palsu itu, maka pusat rasa sakitnya lebih tidak aktif dibandingkan orang yang tidak diolesi krim. Artinya, secara nyata, rasa sakit yang dialami responden apabila diolesi krim pun menjadi berkurang. Krim tersebut tidak memiliki efek apa-apa, tapi keyakinan seseorang terhadap kemampuan krim tersebut benar-benar membuatnya menjadi kebal dari rasa sakit. Dalam ilmu kedokteran, hal ini disebut dengan efek placebo. Pikiran mempengaruhi kesehatan dan kesembuhan pasien. Hal ini membuktikan bahwa pikiran yang positif akan kesembuhan dari seorang pasien akan membuatnya menjadi lekas sembuh dan sehat kembali. Tubuh setiap makhluk terdiri dari sel. Di dalam inti sebuah sel terdapat kode genetik. Yang membedakan setiap makhluk hidup adalah gen yang dimilikinya. Faktor pikiran juga dapat mengubah kondisi gen. Faktor-faktor positif seperti kegembiraan, kesukacitaan, kepercayaan, dan doa dapat mengaktifkan transkripsi gen-gen yang berharga. Sementara faktor pikiran negatif seperti stres, kesedihan, rasa takut, dan sakit akan menonaktifkan transkripsi gen-gen yang berharga. Transkripsi gen yang berharga menjadi nonaktif itu mempercepat kematian dan entropi atau kerusakan dalam tubuh manusia. Sedangkan jiwa kamu selalu berpikiran positif, maka kamu akan menjadi lebih awet muda dan sangat panjang umur. Bagian 3. Ciri-ciri orang yang berpikir positif. Orang yang berpikir positif memiliki ciri-ciri yang bersifat positif pula. Ia memiliki kepercayaan, kreativitas, dan jiwa yang sangat kuat. Ia juga pantang menyerah dalam menghadapi masalah serta rintangan yang ada di hadapannya. Orang yang berpikir positif mengetahui bahwa ada unsur-unsur negatif dalam kehidupan setiap individu. Namun, ia yakin bahwa semua masalah dapat diselesaikan. Orang yang berpikir positif tidak mau kalah oleh berbagai kesulitan dan rintangan. Ia juga memiliki jiwa yang kuat dan konsisten. Orang yang berpikir positif percaya pada kemampuan, keterampilan, dan bakatnya.
Ia juga selalu membicarakan hal-hal positif dan selalu menginginkan kehidupan yang positif. Jika kamu ingin mengetahui apakah kamu adalah orang yang berpikir positif, kamu perlu memeriksa dirimu sendiri. Apakah dirimu dapat didefinisikan dari beberapa kriteria berikut ini? Pertama, percaya kepada kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, selalu menjauh dari perilaku negatif seperti berbohong, menggunjing, mengadu domba, dan sebagainya. Ketiga, memiliki cara untuk mencapai suatu tujuan dan alasan menginginkan sesuatu, kapan serta bagaimana cara mendapatkannya dengan mengarahkan seluruh potensi serta kemungkinan yang ada. Keempat, memiliki keyakinan dan proyeksi tentang sesuatu secara positif. Kelima, selalu mencari jalan keluar dari berbagai masalah yang dihadapi. Keenam, belajar dari masalah dan kesulitan. Ketujuh, tidak membiarkan masalah atau kesulitan mempengaruhi hidup. Kedelapan, memiliki rasa percaya diri dan menyukai perubahan, berani menghadapi tantangan. Kesembilan, hidup dengan cita-cita perjuangan dan kesabaran. Terakhir, melihat masalah sebagai tantangan dan menikmati hidup. Pemahamanmu terhadap orang lain akan menyebabkan komunikasimu dengan orang tersebut terjalin harmonis. Dalam berhubungan dengan orang lain, kamu tentu sering menghadapi berbagai kendala. Terkadang kamu tidak mengerti pola pemikiran atau perasaan dan emosi orang tersebut. Kamu hanya bisa mengatakan, "Oh, ia sedang marah," atau "Aku tahu, ia tidak menyukaiku." Dari manakah kamu bisa menilai semua itu? Dalam diri manusia terdapat 3 komponen sikap, yaitu perasaan, pikiran, dan kemauan atau kehendak. Komponen-komponen ini tidak bisa ditafsirkan secara gamblang, kecuali jika semuanya berubah menjadi suatu perbuatan atau tindakan nyata sehingga kamu bisa berkata, "Dia marah," secara tepat. Lantas, seperti apakah orang yang negatif? Apakah kamu tergolong orang yang negatif? Ikutilah penjelasan berikut ini. Agar kamu bisa memiliki sikap positif, kamu perlu melihat makna positif dari penolakan. Jika kamu mendapatkan kata tidak, bukan berarti kamu ditolak secara total. Tidak di sini berarti tidak hari ini, tidak saat ini, atau tidak sekarang. Mungkin saja saat ini atau sekarang waktunya belum tepat. Dana belum cukup, kebutuhan akan produk atau jasa yang ditawarkan belum terlihat, keinginan belum timbul, atau minat belum cukup kuat. Manfaat yang kamu peroleh dari sebuah kata tidak akan lebih berkesan daripada pelajaran yang kamu peroleh dari sebuah kata iya. Namun bukan berarti kamu harus senang jika ditolak. Yang penting untuk dipersiapkan adalah sikapmu ketika menghadapi penolakan, yaitu berpikir positif. Cobalah lihat penolakan dari sisi yang positif. Jika saat ini waktunya belum tepat, berarti masih ada kesempatan lain kali untuk diterima. Jadi jangan cepat putus asa dan berhenti berusaha. Masih ada harapan untuk mencoba lagi, lain kali, esok, lusa, minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan. Lain kali, mungkin mereka sudah siap secara keuangan, kebutuhan, dan pengetahuan untuk mengatakan ya pada tawaranmu. Ketekunan pasti membuahkan hasil. Seberapa sering kamu bicara dengan orang-orang yang tampak sedih, jengkel, atau benar-benar marah? Apakah kamu tutup mulut dan hanya berharap percakapan akan berakhir? Apakah kamu merasa tegang atau tidak nyaman? Apakah kamu membela diri, menjelaskan, atau minta maaf? Apakah kamu ingin berlari dan bersembunyi atau hanya meninju sesuatu? Kemarahan sebenarnya mudah terlihat. Orang yang marah biasanya menggunakan nada tinggi saat bicara dan tampak menggeram. Otot-ototnya tegang, sering mengepalkan tangan, dan posisi tubuhnya cenderung condong ke depan saat bicara. Namun ada pula beberapa tipe kemarahan yang tidak selalu mudah diterka. Misalnya icy cold burn yang bisa tertangkap lewat raut muka tertentu atau gestur tertentu. Itulah ciri-ciri orang yang negatif. Bagian 4. Kenapa harus berpikir positif? Berpikir positif adalah urusan yang sangat penting. Kamu harus selalu berpikir dan bertindak positif. Bertindak tanpa berpikir adalah kecerobohan, sedangkan berpikir tanpa bertindak adalah kesia-siaan. Berpikir jernih dan tetap fokus ke arah positif itu lebih baik daripada kamu terus-terusan berpikir negatif. Ada banyak faktor yang membuatmu sulit berkembang. Namun, faktor utama yang paling mempengaruhi adalah dirimu sendiri.
Kamu adalah poros untuk dirimu. Kamu merupakan nahkoda kapal yang kamu kendarai. Jalannya kapal itu ditentukan dari kualitas nahkoda selama menjalankannya. Demikianlah dirimu berjalan, termasuk dengan banyaknya karang yang menghadangmu. Akar permasalahan utama dalam dirimu adalah kualitas pola pikir atau mindset. Bila kamu menjadi pengusaha, misalnya, maka pola pikirmu menjadi unsur pokok bisnismu. Bila kamu lebih memprioritaskan unsur emosional, misalnya bisnis harus berjalan terlebih dulu dan konsep serta sistem diurus belakangan, kamu akan terjebak dalam kumparan penuh masalah. Pola pikir emosional membuatmu tak bisa berpikir jernih, hingga apapun yang kamu lakukan hanya sebatas aktivitas, bukan produktivitas jangka panjang. Apabila kamu menganggap hidupmu sebagai beban dan bukan kesempatan, maka kamu akan mudah frustasi daripada antusias selama menjalani hidup. Kesalahan pola pikir ini umumnya terjadi karena kamu berpikir bahwa hidup bisa kamu jalankan dengan sistem dan berjalan secara otomatis. Kamu harus menyadari bahwa kamu perlu membantu lebih banyak orang. Semakin banyak terbantu, maka kamu semakin tampak jelas sebagai manusia yang berguna. Hidup yang baik adalah hidup yang bermanfaat bagi banyak orang. Dan satu-satunya alasan mengapa kamu hidup adalah karena kamu bisa membantu banyak orang. Itulah sebab kamu perlu membangun hubungan yang benar sehingga kamu, temanmu, atau semua orang merasakan manfaat dari membangun hubungan denganmu. Apa yang harus kamu lakukan saat kamu hendak membangun rumah? Beberapa orang yang emosional berpikir langsung saja dibuat tanpa harus berpikir lama. Padahal perencanaan adalah faktor yang sangat penting dalam membangun sebuah bangunan. Jika kamu ingin membangun rumah tingkat 2, tentu pondasinya tak sama dengan membangun rumah tingkat 10. Jangan pernah berpikir untuk langsung membangun tingkat 1, 2, dan seterusnya tanpa memikirkan kualitas pondasi pada awal membangun, karena akan sangat mungkin bangunan itu segera runtuh. Itulah sebab umumnya mengapa dirimu rapuh. Kamu kurang memahami makna pondasi terhadap pertumbuhan dirimu. Kamu hanya memiliki semangat dan emosi untuk segera belajar serta jatuh bangun dalam hidupmu. Namun, kamu lupa bahwa biaya pengalaman pribadi jauh lebih mahal daripada belajar dari orang yang profesional. Kalau kamu ingin mengubah buahnya, kamu harus mengubah akarnya. Kalau kamu ingin mengubah yang kelihatan, kamu harus mengubah yang tidak kelihatan. Kalau kamu ingin mengubah hasilnya, kamu harus mengubah pola pikirmu. Pola pikir lama hanya akan menyeretmu pada tindakan-tindakan lama. Pada situasi kehidupan saat ini berbeda, karena kamu menggunakan tindakan-tindakan lama. Maka hasilnya seperti yang lama, keadaan yang baru pun cepat berubah dan kembali pada kondisi yang lama. Orang sukses mampu meraih kesuksesannya karena ia memiliki pola pikir tentang kesuksesan. Pola pikirnya itu terpancar pada tindakan-tindakannya sehingga ia meraih hasil yang maksimal. Oleh karena itu, sebaiknya kamu juga mengubah pola pikirmu menjadi pola pikir orang sukses. Kuatkanlah pikiranmu untuk tidak mudah menyerah. Milikilah keinginan yang kuat, sadarilah bahwa menjadi sukses itu tidaklah mudah. Sadarilah kesalahan sekecil apapun yang kamu perbuat setiap hari, lalu perbaikilah kesalahan tersebut. Orang-orang sukses adalah mereka yang mengetahui sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Mereka berpikir dan beraksi berbeda dari kebanyakan orang. Padahal kunci utama sukses pada setiap orang hampir sama, yaitu ambisi, kerja keras, gigih, dan positif. Itulah sebabnya kamu harus menyiapkan modal pengetahuan, modal investasi, serta modal ketekunan atau keuletan. Perasaan dan kelembutan hati pun menjadi unsur pada pola pikir, sehingga mempengaruhi kecenderungan perilakumu, kemampuan adaptasi, kreativitas, respon sikap, dan tindakan praktis kamu dipengaruhi oleh pikiranmu. Pola pikir merupakan rumah bagi pikiran dan keyakinan asal perilakumu. Ia melekat kukuh tetapi temporal, permanen, hanya dalam kurun waktu tertentu sampai tergantikan pemahaman baru dari hasil belajar dan pengalamanmu. Sebaiknya kamu selalu berusaha untuk berpikir positif dan optimis dalam menghadapi semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tapi tetaplah masa kini. Masa lalu sudah lewat, tak akan kembali lagi. Sedangkan masa depan itu belum terjadi, sehingga kamu tak tahu apa yang terjadi dan akhirnya hanya berharap sesuatu. Namun, pada masa kinilah kamu harus menentukan dan membuat keputusan terhadap dirimu sendiri. Berpikir positif dan optimis adalah unsur yang penting saat kamu mengambil keputusan yang akan menentukan kesuksesan atau kehancuranmu. Untuk mengubah pola pikirmu, dapatkanlah pengetahuan, bergaullah dengan orang-orang yang positif,
Pelajari dan catatlah pengalaman orang-orang yang baik. Pola pikirmu berpengaruh terhadap aktivitas dan keputusan-keputusan yang hendak kamu ambil. Mau menerima kritik berarti menyadari bahwa kamu mempunyai kekurangan. Dengan mengetahui kekurangan yang ada pada dirimu, maka kamu bisa memperbaiki kekurangan tersebut. Pengalaman adalah guru terbaik. Kamu harus mau mengambil pengalaman dari orang lain dan dirimu sendiri. Apapun pengalamanmu, baik kesuksesan ataupun kegagalan, harus dijadikan pelajaran yang berharga sebagai panduan bagi kehidupanmu. Bercermin pada kesalahan dirimu sendiri akan menghindarkanmu supaya tidak terjatuh pada lubang yang sama. Sedangkan bercermin dari kesalahan orang lain akan memacu dirimu agar kesalahan itu tidak menimpamu. Hargai dan hormati orang lain jika kamu ingin dihormati dan dihargai orang lain. Namun, hormati dan hargailah dirimu terlebih dahulu sebelum kamu menghargai dan menghormati orang lain. Temukanlah orang-orang yang bersikap kritis terhadap dirimu. Mintalah mereka untuk menanyakan kepadamu sebanyak mungkin pertanyaan dan jawablah. Latihan ini akan membantumu dalam menemukan cara untuk memperkuat dirimu dan menyaksikan apakah kamu sudah lebih baik dari sudut pandang yang berbeda yang pernah kamu gunakan. Berpikir positif adalah suatu cara terbaik untuk meningkatkan kepercayaanmu pada dirimu sendiri. Kamu juga mampu menghimpun energi positif. Pikiranmu merupakan sumber gagasan yang paling berharga. Jika kamu menggunakannya secara positif, dalam hal inilah kamu sangat memerlukan sikap mental positif. Kamu memang harus bersikap percaya diri dan optimis. Namun, kamu tidak boleh terjebak pada sikap sombong dan merasa superior dibanding orang lain. Di dalam kesombongan tersimpan ambisi persaingan dan keinginan untuk menjatuhkan orang lain. Orang sombong tak pernah bisa menghargai orang lain. Percaya diri itu bukan berarti sombong. Kepercayaan pada diri sendiri merupakan modal utama dalam mendobrak mental negatif dan sikap pesimis. Mantan Perdana Menteri Inggris mengatakan, orang pesimis melihat kesukaran dalam setiap kesempatan, sedangkan orang optimis melihat kesempatan dalam setiap kesukaran. Pikiranmu menentukan apa yang akan kamu kerjakan. Apa yang kamu kerjakan menentukan apa yang kamu hasilkan. Keberhasilan itu bukan sekedar mau atau hanya kebetulan, tetapi kamu benar-benar yakin menginginkannya. Arahkanlah segala pikiranmu pada hal-hal positif yang akan meningkatkan kepercayaan dirimu. Pedulilah pada kemampuan dirimu untuk meraih apa yang kamu impikan. Keberhasilanmu tergantung seberapa besar keyakinanmu. Berjuanglah tanpa henti. Jalanilah hidupmu dan keyakinan pasti. Bersemangatlah untuk hari ini dan esok demi hidup yang lebih baik. Hadapilah dunia dengan penuh keyakinan. Bangun dan bangkitkanlah mentalmu untuk berani. Ingatlah bahwa kamu tidak perlu merasa gagal. Kadang-kadang, tidak semua ketulusan dan niat baikmu direspon secara baik oleh lingkunganmu. Tapi itu bukan masalah. Yang terpenting kamu tetap menjadi pribadi yang baik. Niat baikmu akan membuat langkahmu menjadi mudah. Pekerjaan yang diniatkan dengan baik akan mendapatkan sesuatu yang baik. Keterbatasanmu bukanlah alasan bagimu untuk tidak berani mencoba. Modal utama adalah niat dan mental positif. Niat saja sudah dihitung sebagai kebaikan, apalagi kalau kamu meneruskan niat tersebut dalam bentuk tindakan. Kekuatan sejati terdapat di dalam dirimu. Kamu harus menentukan dan membuat keputusan terhadap dirimu sendiri. Kamu adalah orang hebat dengan segala potensi dan kemampuanmu. Sadari dan cintailah segala kekuranganmu tersebut. Terimalah dirimu apa adanya, perlakukanlah dirimu secara istimewa. Karena kamu cukup berharga untuk berbuat sesuatu yang istimewa. Kamu perlu mencoba belajar bersikap mandiri dan percaya pada kemampuan yang kamu miliki. Namun, kamu harus tetap rendah hati, karena kamu memulai semuanya tanpa membawa apa-apa. Bila kamu selalu optimis, maka kamu tidak akan terkejut saat mendapat kesulitan. Buatlah kebaikan dalam situasi buruk sekalipun. Ingatlah bahwa kesombongan merupakan mental pengagungan diri. Jadilah pembelajar seumur hidup. Semakin banyak belajar, maka semakin banyak yang kamu dapatkan. Dengan demikian, kamu pun akan semakin percaya diri. Jadilah dirimu sendiri. Orang lain hanya bisa memotivasi, tetapi dirimu sendirilah yang menentukan arah hidupmu. Semua orang mempunyai cita-cita, namun hanya sedikit orang yang serius mengejar cita-citanya. Sebagian orang tidak tahu caranya. Pemenang sejati adalah seorang pejuang yang melakukan segalanya hingga peluit dibunyikan sebagai tanda berakhirnya pertandingan. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan video ini.
Mungkin bab 4 ini akan saya tutup sampai di sini dulu. Untuk kelanjutan pembahasan dari buku Seni Berpikir Positif ini akan saya lanjutkan pada video berikutnya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Terima kasih.